Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siang. Pemirsa, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan malam tadi. Lantas apa perkembangan terkini dari gedung DPRD DKI? Segera kita menuju ke rekan kami, ada Nadia Kartika di gedung DPRD. Nadia, silakan laporan Anda. Ya, terkait dengan perkembangan pasca penangkapan seorang anggota DPRD DKI Jakarta yaitu Muhammad Sanusi pada hari Kamis kemarin oleh tim KPK. Saat ini para awak media masih menunggu di gedung DPRD DKI Jakarta ini karena kabarnya nanti akan dilakukan penggeledahan oleh tim KPK ke ruangan-ruangan yang telah disegel pada hari Kamis kemarin. Dan tapi hingga kini kami masih menunggu dan belum ada tanda-tanda ada pergerakan dari tim KPK yang akan datang ke gedung DPRD ini dan akan melakukan penyegelan. Tadi kami mencoba untuk mengambil gambar di beberapa tempat yang telah disegel. Salah satunya adalah ruangan dari Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, yaitu ruangan dari Muhammad Sanusi itu, dan memang sudah tersegel serta ruangan yang satu lantai dengan ruangan Ketua Komisi D yaitu CCTV dan juga sudah tersegel. Namun ketika kami mencoba untuk mengambil gambar di lantai 5 terkait dengan bidang perundang-undangan yang kabarnya juga disegel, kami dilarang oleh petugas yang bersangkutan. Dan ketika kami mencoba mengambil gambar di lantai 9, yakni di ruangan Wakil Ketua Pimpinan DPRD DKI Jakarta yaitu Muhammad Taufik, juga dilarang oleh petugas yang sedang berjaga. Dan menurut petugas yang saat berjaga di ruangan Taufik itu menyatakan bahwa ruangan tersebut nantinya akan didatangi oleh tim KPK untuk dilakukan penggeledahan. Dan kami mencoba untuk menghubungi beberapa orang terkait dengan penangkapan dari Muhammad Sanusi ini dari anggota DPRD. Tidak ada satupun yang dapat berhasil kami hubungi. Namun ketika kami mencoba menghubungi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Sufmi Dasko Ahmad, ia membenarkan penangkapan anggota partainya itu. Dan ia menyatakan bahwa memang anggota KPK telah menangkap Muhammad Sanusi pada hari Kamis malam kemarin pukul 8 malam kurang lebih. Dan terkait dengan sanksi yang akan diberikan kepada Muhammad Sanusi, nanti akan diberikan sanksi berat berupa pencabutan keanggotaan dari Muhammad Sanusi di anggota Partai Gerindra tersebut. Demikian yang dapat kami kabarkan, kami kembalikan ke studio. Baik, Nadia Kartika, terima kasih atas laporan Anda langsung dari gedung DPRD. Pemirsa, kami akan mengajak Anda berdialog dengan salah satu narasumber kami. Saya akan siapa rekan saya dulu, Sira Safira. Silahkan, siapa narasumber Anda pada siang hari ini? Baik, terima kasih Stefani Susanto atas informasi yang tadi juga dari Nadia Kartika. Sudah ada bersama kita di siang hari ini Bapak Habibur Rahman, Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra. Selamat siang, Selamat Bang. siang, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, sejauh ini bagaimana tanggapan dari Partai Gerindra atas tertangkapnya tangan oleh KPK Bapak M. Sanusi? Ya, sebetulnya saya tadi mau ke KPK, kita mau cek secara langsung. Kita kan takut kalau hanya dapat informasi dari media. Jadi kita pengen cek secara langsung apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Tapi kebetulan rumah saya sebetulnya dekat sini, kita lewat mampir, ya saya mampir sebentar. Nah, itu dia, kita belum dapat informasi yang paling akurat. Semuanya baru dari teman-teman wartawan. Apakah Pak Sanusi? Tapi kalau ada gambar tadi, saya lihat memang gambar Pak Sanusi. Oke, berarti sejauh ini komunikasi belum ada diketahui terkait kasus apa ini ya? Nah, kalau itu dia, terkait kasus apa, kita juga masih meraba-raba, Mbak. Oke. Lalu kalau kita berbicara mengenai sepak terjang M. Sanusi ini di DPP Partai Gerindra sendiri seperti apa? Ya, Pak di DPD beliau ya, aktif di DPD dan beliau juga di DPRD DKI. Sebetulnya kalau saya kan di DPP, tapi saya pantau beliau adalah salah satu kader yang berprestasi, ya, yang cukup dikenal, kemudian juga perolehan suaranya kemarin juga sangat signifikan, dan sempat beliau dibicarakan untuk menjadi salah satu cagup atau cawagup DKI. Jadi beliau juga satu hal lagi, beliau juga orang yang vokal ya terhadap beberapa masalah di pemerintahan DKI. Namun dengan adanya kasus ini otomatis kan pupus sudah kan arah ke
Ya kalau beliau terlibat korupsi, mau kawan mau lawan, bagaimana? Kita namanya disiplin partai kan harus kita tegakkan. Ya, Bang, sejauh ini sudah ada proses ataupun pembahasan dari Partai Gerindra sendiri mengenai kasus ini? Ya, kalau mekanismenya kan gini Mbak, saya kan kebetulan Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Kalau yang lalu-lalu ada kader yang terjerat kasus korupsi di DPR di mana, itu saya kalau ada Musi Banyu Asin atau mana, ada satu. Ya apa boleh buat, kalau korupsi kita nggak ada toleransi, dan itu sesuai dengan perintah Pak Prabowo, sanksinya adalah yang terberat, Mbak. Pemecatan sebagai anggota kalau terbukti. Oke, ini kan cukup berat ya dalam kasus korupsi tadi juga. Tentunya kan mencoreng dari Gerindra sendiri. Apa kemudian langkah selanjutnya ke depannya selain tadi diberikan sanksi berat untuk ke depannya saat ini ketika Sanusi masih terjerat dalam kasus gini, ini? Mbak, apa namanya, kita merasa bahwa kita kecolongan. Kalau toh ini terjadi ya, dan kalau toh Pak Sanusi terbukti. Cuma memang konsekuensi dari partai yang semakin besar ya, orang bermacam-macam, kita juga kan nggak tahu sampai detail ya, terjadi 1-2 kasus seperti ini. Cuma memang ya kita cek lagi lah ini 1-2 jam ke depan apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, sekiranya apa kira-kira yang akan dilakukan? Ini kan merupakan salah satu pukulan juga ya untuk Partai Gerindra gitu. Cuman, sehingga jangan sampai ada lagi yang tertangkap tangan. Pak Prabowo sudah dalam setiap kesempatan Pak Prabowo tegas ya. Kita ini sekarang harus saling mengingatkan, kenapa kita ini sudah partai 3 besar atau bahkan mungkin 2 besar. Jangan sampai kita tergoda, teman-teman yang di posisi-posisi penyelenggara negara tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang korupsi ya, tindakan yang melanggar hukum. Itu berulang, dan kalau sampai terjadi, nggak ada toleransi. Pertama, nggak akan ada yang namanya bantuan hukum. Oke. Yang kedua, ya sanksi yang terberat itu tadi lewat mekanisme majelis kehormatan ya kita pecat sebagai anggota. Berarti sudah menjadi hal yang pasti ya, jika benar-benar terbukti terlibat, pemecatan akan dilakukan pasti. Segera. Cuma memang di kemudian hari apabila memang ada bukti lain bahwa dia tidak terlibat, ya kita rehabilitasi. Oke, ini kan sebentar lagi akan ada pemilihan gubernur. Kemudian nama Sanusi sempat digadang-gadang untuk menjadi calon gubernur. Sekarang ada kasus seperti ini. Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan Partai Gerindra? Ya kalau terkait gubernur sebetulnya sih hanya masalah kecil Mbak ya. Kenapa? Karena kita punya banyak calon yang juga baik ya. Untuk jadi kontestan pemilihan, karena ada ya banyak yang beredar selama ini kan masih banyak. Tapi kenapa Sanusi sempat namanya digadang-gadang? Apa yang menjadi kelebihan dari Partai Gerindra? Selama ini cukup seperti apa prestasinya mungkin? Beliau ketua komisi D. Kemudian juga ada beliau juga cukup rajin turun ke bawah. Posko beliau itu kalau nggak salah sudah merata di kabupaten kota dan kabupaten satu kabupaten di DKI. Kemudian juga dari survei nama beliau cukup tinggi kemarin itu. Oke, ini ada yang mengatakan bahwa kalau sudah masuk ke partai otomatis bisa saja terjerat dalam kasus korupsi. Nah, lalu bagaimana Partai Gerindra melihat ini? Ada yang sudah tertangkap tangan, kemudian untuk mencegahnya supaya tidak ada lagi yang tertangkap tangan melakukan kasus korupsi seperti ini? Ya, kalau kita kan sebatas saling mengingatkan dan membuat mekanismenya jika terjadi pelanggaran. Partai ini kan punya aturan main, punya disiplin. Tapi disiplin dan aturan main itu kan baru bisa diterapkan ketika terjadinya pelanggaran. Dan sebetulnya langkah paling tepat menurut saya adalah bagaimana aturan main dan disiplin ini terus tegak. Tapi terkait OTT yang dilakukan oleh KPK, kita akan kembali bergabung dengan Sazia Wisastro dari gedung KPK. Syaza, sudah lebih dari 12 jam sejak OTT pertama dilakukan dan sudah lebih dari 5 jam sejak OTT kedua dilakukan. Jika memang belum ada rilis resmi dari KPK, apakah ada informasi terbaru yang sudah Anda dapatkan?
Ya Maria, baru saja memang ini kami mendapat informasi bahwa di dalam akan segera berlangsung konferensi pers atau keterangan rilis resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan pihak Kejaksaan Agung, yaitu tadi ada Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Amir Yanto yang mendatangi KPK, dan Amir memang menyatakan akan bersama-sama melakukan konferensi pers kepada awak media terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK sejak kemarin malam yang lalu. Maria. Baik saja, terkait OTT yang sudah dilakukan kemarin, ada OTT yang kedua yang sudah dilakukan oleh KPK. Kemudian bagaimana pengembangan kasusnya sejauh ini yang Anda ketahui saja? Ya Maria, kemarin memang KPK melakukan 2 kali operasi tangkap tangan, yaitu yang pertama pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Kamis malam yang lalu, yaitu ditangkap Ketua Fraksi Partai Gerindra dari DPRD DKI Jakarta, yaitu Muhammad Sanusi. Selain menangkap Sanusi, juga KPK menyita sebuah mobil mewah yang diduga memang yaitu milik Sanusi bermerek Jaguar berwarna hitam dengan nomor polisi B123RX, dan serta juga 2 tas besar lainnya. Dari penangkapan Sanusi ini KPK kemudian melakukan pengembangan, dan pada pukul 3 dini hari tadi KPK kembali menangkap 2 orang yang diduga memang ini adalah suami istri dari PT Berantas Abipraya. Kemudian pada pukul 4 dini hari pagi tadi mobil dari tim penyidik KPK kembali beriring-iringan masuk ke gedung KPK ini dan membawa 3 orang lainnya yang memang diduga merupakan orang-orang dari PT Berantas Abipraya. Selain itu, selain menangkap 3 orang, KPK ini juga menyita 3 unit mobil bersamaan dengan 3 orang tersebut, yaitu 1 sedan Honda Accord, 1 Lexus hitam, dan juga Avanza hitam. Selain itu juga KPK menyita sejumlah dokumen yang berada dalam 2 kardus box dan 1 kontainer box. Dan memang pihak dari Kejati DKI ini sudah mengkonfirmasi bahwa sedang melakukan investigasi atau penyelidikan kasus yang diduga kasus suap menyuap dengan PT Berantas Abipraya bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Informasi yang kami dapatkan memang kasus yang yang akhirnya membuat KPK ini melakukan OTT OTT sejumlah pihak ini adalah kasus dari PT Berantas Abipraya. PT Berantas Abipraya sendiri merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang konstruksi perairan. Dan salah satu mega proyeknya merupakan normalisasi Kali Ciliwung, dan kali ini konvers akan segera dimulai. Maria. Baik, Sazia Wisastro, kami akan tunggu rilis terbaru resminya dari KPK. Terima kasih untuk laporan Anda. Ya, untuk sementara bahwa yang ditetapkan sebagai tersangka adalah 3 orang itu. 1 dari PT BA, Senior Manager, dan 1 lagi SWA, Direktur Keuangan dari PT BA, dan seorang swasta yang MRD. Yang MRD ini adalah sebagai perantara, sedangkan yang itu karena ini berhubungan dengan kasus di PT TBA tersebut. Ya. Yang tadi dari Deska apa pertanyaannya? Sebentar ya teman-teman. Jangan Deska tadi pertanyaannya kayak gimana? Ya, untuk kasus korupsi yang berhubungan dengan PT BA itu. Silakan. Baik. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sarif, bahwa itu berkaitan dengan penanganan perkara korupsi di PT BA. Saya kira sudah jelas, berkaitan dengan penanganan perkara korupsi PT BA yang sedang diselidiki oleh Kejati DKI Jakarta.
saya kira itu kan ditangani KPK proses tentang substansi atau persoalannya. Jadi biar nanti pihak dari penyidik sendiri yang menjelaskan. Kami bekerja sama untuk mensupport apa kira-kira penjelasan ini yang dibutuhkan pada kami. Karena itu menyangkut substansi, saya kira dari pihak KPK yang menjelaskan. Mengenai detail dari ya, teman-teman. Dengar dulu. Mengenai detail dari dugaan tindak pidana korupsi PTBA ini sedang diteliti oleh penyidik KPK dengan meminta juga bantuan informasi dari Kejaksaan Agung. Detail perkaranya sendiri dan ini kira-kira tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan apa nanti akan diberikan update. Karena sekarang ini belum selesai. Ya. Kalau saya boleh tambahkan, bahkan dalam waktu cepat hari ini, pagi ini, teman-teman akan segera melakukan penggeledahan dan di salah satunya di Kejaksaan Tinggi. Nah, yang lainnya adalah di kantornya PTBA tadi. Ya, jadi sprindiknya sudah keluar. Biasanya juga langsung disertai dengan surat untuk penyitaan dan yang lain-lain. Itu kita sudah keluarkan. Nanti segera saya akan menghubungi Pak Jagung juga, mohon izin untuk dilakukan langkah-langkah di kantor Kejaksaan Tinggi Jakarta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kira melanjutkan yang disampaikan sebelumnya bahwa kita mengikuti proses yang sedang ditangani ini, seperti yang dikatakan tadi bahwa ini berhasil karena berkat kerjasama antara KPK dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penanganan perkara saat ini sedang ditangani oleh pihak KPK, sehingga kami akan terus berkoordinasi. Kami akan mensupport setiap apa yang diminta oleh KPK. Kemudian kami juga akan minta support kepada KPK ketika kami juga nanti membutuhkan satu hal dan lain sebagainya berkaitan dengan penanganan perkara ini. Itu intinya, karena perkara ini sedang ditangani KPK, maka segala sesuatunya kami akan mengikuti bagaimana yang sedang ditangani oleh KPK ini. Saya kira itu substansinya, karena ini ditangani KPK, saya kira sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi. Tidak banyak yang saya sampaikan. Kalau mungkin nanti setiap perkembangannya saya akan berkoordinasi dengan pihak KPK ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Teman-teman, ini saya akan menunjukkan barang bukti dulu, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman fotografer mengambil gambar. Pemirsa, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada Kamis malam. Penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa mobil mewah serta 2 tas besar. Bersama 3 penyidik KPK, tampak M. Sanusi yang mengenakan kemeja batik menurunkan 2 buah tas besar dari bagasi mobil Jaguar-nya dan langsung digiring penyidik ke dalam lift area basement gedung KPK. Tak lama berselang, giliran sebuah minibus Kijang Innova hitam bernomor polisi B1010 URI masuk ke dalam basement. Dari dalam mobil nampak seseorang yang diduga ikut ditangkap KPK mencoba menutupi wajahnya dengan sebuah map. Ketua KPK Agus Raharjo melalui pesan singkatnya kepada media membenarkan KPK melakukan operasi tangkap tangan.
Namun Agus Raharjo menolak menjelaskan identitas orang-orang yang ditangkap. Berdasarkan informasi yang diperoleh Metro TV, dari hasil operasi tangkap tangan ini, KPK menangkap 6 orang dari BUMN Konstruksi PT Berantas terkait kasus penyuapan. Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo membantah adanya oknum jaksa dari Kejati DKI Jakarta yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. Hal ini dikarenakan dugaan kasus korupsi yang menjerat PT Berantas saat ini sedang ditangani bersama dalam operasi gabungan antara Kejaksaan dan KPK. Tidak ada satupun jaksa yang ditangkap oleh KPK. Bahwa KPK melakukan operasi tangkap tangan, ya. Di sini kan operasi bersama istilahnya. Kita ingin memperjelas persoalan ini. Ya, mereka sedang melakukan penyelidikan kasus yang berkaitan dengan salah seorang pejabat di PT Berantas lah ya. Nah, justru sekarang masih dalam tahapan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI. Meski belum genap 3 bulan memimpin di era kepemimpinan KPK Jilid 4 ini, lembaga anti rasuah telah berhasil melakukan 3 kali operasi tangkap tangan terhadap sejumlah penyelenggara negara yang kedapatan tengah melakukan praktik kotor suap menyuap. Tim Liputan Metro TV. Tangan oleh KPK, Bapak M. Sanusi. Ya, sebetulnya saya tadi mau ke KPK, kita mau cek secara langsung. Kita kan takut kalau hanya dapat informasi dari media. Jadi kita pengen cek secara langsung apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Tapi kebetulan rumah saya sebetulnya dekat sini, kita lewat mampir, ya saya mampir sebentar. Nah, itu dia, kita belum dapat informasi yang paling akurat. Semuanya baru dari teman-teman wartawan. Apakah Pak Sanusi? Tapi kalau ada gambar tadi, saya lihat memang gambar Pak Sanusi. Oke, berarti sejauh ini komunikasi belum ada diketahui terkait kasus apa ini ya? Nah, kalau itu dia, terkait kasus apa, kita juga masih meraba-raba, Mbak. Oke. Lalu kalau kita berbicara mengenai sepak terjang M. Sanusi ini di DPP Partai Gerindra sendiri seperti apa? Ya, Pak di DPD beliau ya, aktif di DPD dan beliau juga di DPRD DKI. Sebetulnya kalau saya kan di DPP, tapi saya pantau beliau adalah salah satu kader yang berprestasi, ya, yang cukup dikenal, kemudian juga perolehan suaranya kemarin juga sangat signifikan, dan sempat beliau dibicarakan untuk menjadi salah satu cagup atau cawagup DKI. Jadi beliau juga satu hal lagi, beliau juga orang yang vokal ya terhadap beberapa masalah di pemerintahan DKI. Namun dengan adanya kasus ini otomatis kan pupus sudah kan arah ke... Ya kalau beliau terlibat korupsi, mau kawan mau lawan, bagaimana? Kita namanya disiplin partai kan harus kita tegakkan. Ya Bang, sejauh ini sudah ada proses ataupun pembahasan dari Partai Gerindra sendiri mengenai kasus ini? Ya kalau mekanismenya kan gini Mbak, saya kan kebetulan Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Kalau yang lalu-lalu ada kader yang terjerat kasus korupsi di DPR di mana itu saya kalau ada Musi Banyu Asin atau mana, ada satu. Ya apa boleh buat, kalau korupsi kita nggak ada toleransi dan itu sesuai dengan perintah Pak Prabowo, sanksinya adalah yang terberat Mbak, pemecatan sebagai anggota kalau terbukti. Oke, ini kan cukup berat ya dalam kasus korupsi tadi juga. Tentunya kan mencoreng dari Gerindra sendiri. Apa kemudian langkah selanjutnya ke depannya selain tadi diberikan sanksi berat untuk ke depannya saat ini ketika Sanusi masih terjerat dalam kasus gini, ini? Mbak, apa namanya, kita merasa bahwa kita kecolongan. Kalau toh ini terjadi ya, dan kalau toh Pak Sanusi terbukti. Cuma memang konsekuensi dari partai yang semakin besar ya, orang bermacam-macam, kita juga kan nggak tahu sampai detail ya, terjadi 1-2 kasus seperti ini. Cuma memang ya kita cek lagi lah ini 1-2 jam ke depan apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, sekiranya apa kira-kira yang akan dilakukan? Ini kan merupakan salah satu pukulan juga ya untuk Partai Gerindra gitu. Sehingga jangan sampai ada lagi yang tertahan-tahan. Pak Prabowo sudah dalam setiap kesempatan Pak Prabowo tegas ya. Kita ini sekarang harus saling mengingatkan, kenapa kita ini sudah partai 3 besar atau bahkan mungkin 2 besar. Jangan sampai kita tergoda, teman-teman yang di
posisi-posisi penyelenggara negara tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang korupsi ya, apa tindakan yang melanggar hukum. Itu berulang, dan kalau sampai terjadi, memang KPK melakukan 2 kali operasi tangkap tangan, yaitu yang pertama pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Kamis malam yang lalu, yaitu ditangkap Ketua Fraksi Partai Gerindra dari DPRD DKI Jakarta, yaitu Muhammad Sanusi. Selain menangkap Sanusi, juga KPK menyita sebuah mobil mewah yang diduga memang yaitu milik Sanusi bermerek Jaguar berwarna hitam dengan nomor polisi B123RX, dan serta juga 2 tas besar lainnya. Dari penangkapan Sanusi ini KPK kemudian melakukan pengembangan, dan pada pukul 3 dini hari tadi maksud kami, KPK kembali menangkap 2 orang yang diduga memang ini adalah suami istri dari PT Berantas Abipraya. Kemudian pada pukul 4 dini hari pagi tadi KPK mobil dari tim penyidik KPK kembali beriring-iringan masuk ke gedung KPK ini dan membawa 3 orang lainnya yang memang diduga merupakan orang-orang dari PT Berantas Abipraya. Selain itu, selain menangkap 3 orang, KPK ini juga menyita 3 unit mobil bersamaan dengan 3 orang tersebut, yaitu 1 sedan Honda Accord, 1 Lexus hitam, dan juga Avanza hitam. Selain itu juga KPK menyita sejumlah dokumen yang berada dalam 2 kardus box dan 1 kontainer box. Dan memang pihak dari Kejati DKI ini sudah mengkonfirmasi bahwa sedang melakukan investigasi atau penyelidikan kasus yang diduga kasus suap menyuap dengan PT Berantas Abipraya bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Informasi yang kami dapatkan, memang kasus yang yang akhirnya membuat KPK ini melakukan OTT OTT sejumlah pihak ini adalah kasus dari PT Berantas Abipraya. PT Berantas Abipraya sendiri merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang konstruksi perairan. Dan salah satu mega proyeknya merupakan normalisasi Kali Ciliwung, dan kali ini konversi akan segera dimulai. Maria. Baik, Sazia Wisastro, kami akan tunggu rilis terbaru resminya dari KPK. Terima kasih untuk laporan Anda. Ya, untuk sementara bahwa yang ditetapkan sebagai tersangka adalah 3 orang itu. 1 dari PT BA, Senior Manager, dan 1 lagi SWA, Direktur Keuangan dari PT BA, dan seorang swasta yang MRD. Yang MRD ini adalah sebagai perantara, sedangkan yang itu karena ini berhubungan dengan kasus di PT TBA tersebut. Ya. Yang tadi dari Deska apa pertanyaannya? Sebentar ya teman-teman. Jangan Deska tadi pertanyaannya kayak gimana? Ya, untuk kasus korupsi yang berhubungan dengan PT BA itu. Silakan. Baik. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sarif, bahwa itu berkaitan dengan penanganan perkara korupsi di PT BA. Saya kira sudah jelas, berkaitan dengan penanganan perkara korupsi PT BA yang sedang diselidiki oleh Kejati DKI Jakarta. Saya kira itu kan ditangani KPK, proses tentang substansi atau persoalannya. Jadi biar nanti pihak dari penyidik sendiri yang menjelaskan. Kami bekerja sama untuk mensupport apa kira-kira penjelasan ini yang dibutuhkan pada kami. Karena itu menyangkut substansi, saya kira dari pihak KPK yang menjelaskan. Mengenai detail dari Bentar ya teman-teman. Dengar dulu. Mengenai detail dari tindak
dugaan tindak pidana korupsi PT BA ini sedang diteliti oleh penyidik-penyidik KPK dengan meminta juga bantuan informasi dari Kejaksaan Agung. Detil perkaranya sendiri dan ini kira-kira tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan apa nanti akan diberikan update karena sekarang ini belum selesai. Ya. Kalau saya boleh tambahkan, bahkan dalam waktu cepat hari ini, pagi ini, teman-teman akan segera melakukan penggeledahan dan di salah satunya di Kejaksaan Tinggi. Nah, yang lainnya adalah di kantornya PTBA tadi. Ya, jadi sprindiknya sudah keluar. Biasanya juga langsung disertai dengan surat untuk penyitaan dan yang lain-lain. Itu kita sudah keluarkan. Nanti segera saya akan menghubungi Pak Jagung juga, mohon izin untuk dilakukan langkah-langkah di kantor Kejaksaan Tinggi Jakarta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kira melanjutkan yang disampaikan sebelumnya bahwa kita mengikuti proses yang sedang ditangani ini. Seperti yang dikatakan tadi bahwa ini berhasil karena berkat kerjasama antara KPK dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penanganan perkara saat ini sedang ditangani oleh pihak KPK, sehingga kami akan terus berkoordinasi. Kami akan mensupport setiap apa yang diminta oleh KPK. Kemudian kami juga akan minta support kepada KPK ketika kami juga nanti membutuhkan satu hal dan lain sebagainya berkaitan dengan penanganan perkara ini. Itu intinya, karena perkara ini sedang ditangani KPK, maka segala sesuatunya kami akan mengikuti bagaimana yang sedang ditangani oleh. Nggak ada toleransi. Pertama, nggak akan ada yang namanya bantuan hukum. Oke. Yang kedua, ya sanksi yang terberat itu tadi lewat mekanisme majelis kehormatan ya kita pecat sebagai anggota. Berarti sudah menjadi hal yang pasti ya jika benar-benar terbukti terlibat pemecatan akan dilakukan pasti. Segera. Cuma memang di kemudian hari apabila memang ada bukti lain bahwa dia tidak terlibat ya kita rehabilitasi. Oke. Ini kan sebentar lagi akan ada pemilihan gubernur. Yes. Kemudian nama Sanusi sempat digadang-gadang untuk menjadi calon gubernur. Sekarang ada kasus seperti ini. Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan Partai Gerindra? Ya kalau terkait gubernur sebetulnya sih hanya masalah kecil Mbak ya. Kenapa? Karena kita punya banyak calon yang juga baik ya. Untuk jadi kontestan pemilihan ada ya banyak yang beredar selama ini kan masih banyak. Tapi kenapa Sanusi sempat namanya digadang-gadang? Apa yang menjadi kelebihan dari Partai Gerindra? Selama ini cukup seperti apa prestasinya mungkin? Beliau ketua komisi D. Kemudian juga ada beliau juga cukup rajin turun ke bawah. Posko beliau itu kalau nggak salah sudah merata di kabupaten kota dan kabupaten satu kabupaten di DKI. Kemudian juga dari survei nama beliau cukup tinggi kemarin itu. Oke, ini ada yang mengatakan bahwa kalau sudah masuk ke partai, otomatis bisa saja terjerat dalam kasus korupsi. Nah, lalu bagaimana Partai Gerindra melihat ini? Ada yang sudah tertangkap tangan, kemudian untuk mencegahnya supaya tidak ada lagi yang tertangkap tangan melakukan kasus korupsi seperti ini? Ya, kalau kita kan sebatas saling mengingatkan dan membuat mekanismenya jika terjadi pelanggaran. Partai ini kan punya aturan main, punya disiplin. Tapi disiplin dan aturan main itu kan baru bisa diterapkan ketika terjadinya pelanggaran. Dan sebetulnya langkah paling tepat menurut saya adalah bagaimana aturan main dan disiplin ini terus tegak. Tapi terkait OTT yang dilakukan oleh KPK, kita akan kembali bergabung dengan Sazia Wisastro dari gedung KPK. Syaza sudah lebih dari 12 jam sejak OTT pertama dilakukan dan sudah lebih dari 5 jam sejak OTT kedua dilakukan. Jika memang belum ada rilis resmi dari KPK, apakah ada informasi terbaru yang sudah Anda dapatkan?
Ya Maria, baru saja memang ini kami mendapat informasi bahwa di dalam akan segera berlangsung konferensi pers atau keterangan rilis resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan pihak Kejaksaan Agung, yaitu tadi ada Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Amir Yanto yang mendatangi KPK, dan Amir memang menyatakan akan bersama-sama melakukan konferensi pers kepada awak media terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK sejak kemarin malam yang lalu. Maria. Baik saja, terkait OTT yang sudah dilakukan kemarin, ada OTT yang kedua yang sudah dilakukan oleh KPK. Kemudian bagaimana pengembangan kasusnya sejauh ini yang Anda ketahui saja? Ya Maria, kemarin. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siang. Pemirsa, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan malam tadi. Lantas apa perkembangan terkini dari gedung DPRD DKI? Segera kita menuju ke rekan kami, ada Nadia Kartika di gedung DPRD. Nadia, silakan laporan Anda. Ya, terkait dengan perkembangan pasca penangkapan seorang anggota DPRD DKI Jakarta yaitu Muhammad Sanusi pada hari Kamis kemarin oleh tim KPK. Saat ini para awak media masih menunggu di gedung DPRD DKI Jakarta ini karena kabarnya nanti akan dilakukan penggeledahan oleh tim KPK ke ruangan-ruangan yang telah disegel pada hari Kamis kemarin. Dan tapi hingga kini kami masih menunggu dan belum ada tanda-tanda ada pergerakan dari tim KPK yang akan datang ke gedung DPRD ini dan akan melakukan penyegelan. Tadi kami mencoba untuk mengambil gambar di beberapa tempat yang telah disegel. Salah satunya adalah ruangan dari Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, yaitu ruangan dari Muhammad Sanusi itu, dan memang sudah tersegel, serta ruangan yang satu lantai dengan ruangan Ketua Komisi D yaitu CCTV dan juga sudah tersegel. Namun ketika kami mencoba untuk mengambil gambar di lantai 5 terkait dengan bidang perundang-undangan yang kabarnya juga disegel, kami dilarang oleh petugas yang bersangkutan. Dan ketika kami mencoba mengambil gambar di lantai 9, yakni di ruangan Wakil Ketua Pimpinan DPRD DKI Jakarta yaitu Muhammad Taufik, juga dilarang oleh petugas yang sedang berjaga. Dan menurut petugas yang saat berjaga di ruangan Taufik itu menyatakan bahwa ruangan tersebut nantinya akan didatangi oleh tim KPK untuk melakukan penggeledahan. Dan kami mencoba untuk menghubungi beberapa orang terkait dengan penangkapan dari Muhammad Sanusi ini dari anggota DPRD. Tidak ada satupun yang dapat berhasil kami hubungi. Namun ketika kami mencoba menghubungi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Sufmi Dasko Ahmad, ia membenarkan penangkapan anggota partainya itu. Dan ia menyatakan bahwa memang anggota KPK telah menangkap Muhammad Sanusi pada hari Kamis malam kemarin pukul 8 malam kurang lebih. Dan terkait dengan sanksi yang akan diberikan kepada Muhammad Sanusi, nanti akan diberikan sanksi berat berupa pencabutan keanggotaan dari Muhammad Sanusi di anggota Partai Gerindra tersebut. Demikian yang dapat kami kabarkan, kami kembalikan ke studio. Baik, Nadia Kartika, terima kasih atas laporan Anda langsung dari gedung DPRD. Pemirsa, kami akan mengajak Anda berdialog dengan salah satu narasumber kami. Saya akan siapa rekan saya dulu, Sira Safira. Silahkan, siapa narasumber Anda pada siang hari ini? Baik, terima kasih Stefani Susanto atas informasi tadi juga dari Nadia Kartika. Sudah ada bersama kita di siang hari ini Bapak Habibur Rahman, Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, sejauh ini bagaimana tanggapan dari Partai Gerindra atas tertangkap